Baik adik-adik abang semuanya, siswa-siswi terbaik Indonesia tentunya yang bimbel di Talenta. Perkenalkan, nama abang itu Bang Duan Panjaitan, akan mencoba memberikan penjelasan tentang bagaimana format konsultasi atau tips-tips yang bisa adik ikuti, yang bisa adik buat menjadi bahan pertimbangan dalam hal menentukan pilihan jurusan di SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi 2024. Apa yang akan abang sampaikan ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan. Sekali lagi hanya sebagai bahan pertimbangan. Artinya, ketika kamu ikuti rule-rule yang akan abang sampaikan nanti, seharusnya peluangmu untuk lulus di jalur undangan akan lebih besar daripada kamu tidak memiliki rule atau kamu tidak memiliki konsep atau kamu tidak memiliki aturan-aturan yang bisa kau buat jadi pertimbangan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan presentasi abang kali ini bisa membuat dirimu lebih tenang, bisa membuat dirimu lebih waspada juga dalam hal menentukan pilihan jurusan. Nah, baik. Ada abang semuanya, abang akan mencoba memulai presentasi ini. Kita mulai yang pertama, informasi umum tentang jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Yang pertama sekali adik abang semuanya adalah ketentuan. Kita baca dulu dari ketentuannya ya. Siswa yang eligible itu, bahkan siswa yang tidak eligible pun, ketika ingin testing jalur SNBP atau UTBK, itu harus memiliki akun SNPMB. Sama seperti ketika kamu layaknya ingin membuat akun Instagrammu atau akun TikTokmu, maka kamu harus memiliki email terlebih dahulu. Samalah itu seperti jalur testing di 2024. Maka syarat mutlak yang wajib harus kamu penuhi adalah kamu harus punya akun. Itu sudah dimulai itu registrasinya sejak tanggal 8 Januari sampai tanggal 15 Februari. Catatan yang perlu abang tambahkan, jangan meregistrasi akun di hari terakhir. Jadi kalau boleh hari ini langsung segera buat akun SNPMB-mu. Karena kalau sudah hari terakhir kamu merencanakan pembuatan akun, akan ada banyak teman-temanmu di luar sana yang membuat akun di hari yang sama, mengakses akun SNPMB di hari yang sama. Rentan itu terjadinya server down. Jadi langsung segera buat akun Mude segera setelah kamu menonton video ini. Kemudian siswa yang eligible cukup membuat akun sekali. Artinya akun yang kamu buatkan itu kalau kamu eligible, itu juga nanti kamu gunakan untuk mendaftar di SNBP dan itu juga nanti kamu gunakan untuk mendaftar di SNBT kalau SNBP-nya belum beruntung. Artinya begitu begitu belum beruntung kamu di jalur SNBP, kamu tidak perlu membuat akun lagi. Akun yang sama lah kau gunakan untuk mendaftar di SNBT untuk UTBK. Begitu konsepnya ya. Lalu perhatikan syarat ini adik abang semuanya. Yang siswa dinyatakan lulus SNBP 2024, amin ya, amin kamu lulus, tidak dapat mengikuti UTBK 2024 dan mendaftar jalur mandiri di PTN manapun. Jadi hati-hati dalam hal menentukan pilihan jurusan yang akan kamu ambil di SNBP. Kenapa? Kalau kamu contoh, belum beruntung atau belum lulus, kamu masih bisa tes di jalur UTBK, kamu masih bisa tes di jalur mandiri, masih bisa. Tapi kalau kamu dinyatakan lulus di SNBP, kamu tidak akan bisa tes di jalur UTBK dan kamu juga tidak akan bisa tes di jalur mandiri ataupun kedinasan sampai 3 tahun yang ke depan. Gitu ya, sampai 3 tahun ke depan itu. Jadi hati-hati dalam hal menentukan pilihan jurusan. Ketika kamu sudah mendapatkan pilihan jurusan, jangan buat pilihan jurusanmu itu adalah pilihan yang kamu berpikir 2 kali untuk kuliah di sana. Memang harus aku akan kuliah di sana. Begitu konsepnya ya. Lalu untuk pilihan program studi adik abang semuanya kita tahu, kita diperbolehkan mengambil 2 pilihan program studi. Di dalamnya ada akademik dan ada vokasi. Itu vokasi itu D3 atau D4 ya. Di dalamnya juga sudah ada PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Boleh menjadi slot untuk 2 pilihan. Tapi ingat, begitu kamu berencana untuk mengambil 2 pilihan, maka salah satu pilihan harus ada
di universitas tempat provinsimu berasal. Contohnya anak Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, kalau ngambil 2 pilihan, maka 1 pilihan itu harus ada di universitas yang ada di Sumatera Utara. Gitu ya. Gimana kalau 2 pilihan, mau ku ambil dua-duanya di universitas yang ada di Sumatera Utara? Boleh. Nggak ada masalah untuk itu, gitu ya. Yang tidak boleh adalah 2 pilihan, dua-duanya di luar Sumatera Utara. Itu tidak boleh gitu ya. Yang boleh itu 1 di luar Sumatera Utara, 1 lagi di Sumatera Utara, atau dua-duanya berada di Sumatera Utara. Oke. Tapi gimana kalau aku, Bang, tidak ingin atau tidak mau untuk SNBP atau jalur undangan ini, aku tidak mau membuat pilihan di Sumatera Utara, maka ambil pilihan tunggal. 1 pilihan aja ambil. Kalau pilihan tunggal kamu bebas. Hanya di Sumatera Utara saja boleh, atau di luar Sumatera Utara saja boleh. Itu untuk informasi umum. Nah, apa-apa saja yang seorang siswa bimbel talenta perlukan untuk memperbesar peluangnya lulus di jalur undangan. Abang akan terangkan di slide yang ketiga. Yang pertama, langkah pertama yang harus kamu penuhi adalah kumpulin data. Kumpulin data dalam artian begini. Siswa yang dinyatakan eligible atau kamu, siapkan nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Nanti cari rata-ratanya ya, rata-rata seluruh mapel itu. Gampang kok untuk mencari rata-rata ya, rata-rata seluruh mapel. Kemudian, lihat 2 mapel pendukung. Abang ibaratkan, mapel pendukung ini maksudnya begini. Abang ibaratkan kamu adalah orang yang belum tahu mau ngambil prodi mana. Belum tahu kamu ini mau ngambil prodi mana. Maka kalau belum tahu kamu mau ngambil prodi apa atau jurusan apa, berangkatlah dari nilai rapormu itu, 2 nilai rapormu itu, antara 2 buah nilai rapormu itu lebih tinggi yang mana? Contoh, kamu lebih tinggi di fisika dan di matematika. Maka sesuai dengan rumpun ilmunya atau sesuai dengan mapel pendukungnya tentunya akan abang bagikan atau akan kami bimbel talenta bagikan rumpun ilmu apa yang didukung oleh mapel apa. Nanti kita akan bagikan di WhatsApp grup ya. Contoh, kalau kamu lebih tinggi di fisika dan di matematika, maka atau lebih unggul di fisika dan di matematika, maka yang kamu lakukan adalah berpikir untuk mengambil jurusan keteknikan. Karena jurusan keteknikan itu mapel pendukungnya mayoritas ada di fisika dan di matematika. Tentunya matematika yang diambil mayoritas adalah matematika wajib ya. Matematika wajib untuk kamu yang di sekolah menggunakan kurikulum 2013. Begitu ya. Nah, itu tadi kalau kamu berangkat dari belum tahu nih mau ngambil jurusan apa gitu. Tapi kalau kamu sudah tahu, contoh apapun ceritanya Bang, untuk SNBP, untuk jalur undangan, aku akan mengambil jurusan pertanian. Maka mapel pendukungnya lihatlah yang sesuai atau didukung oleh pertanian seperti biologi. Kalau aku Bang, aku akan mengambil jurusan atau fakultas kedokteran. Maka fakultas kedokteran itu mapel pendukungnya adalah kimia dan biologi, kan begitu. Maka ambillah 2 buah mapel pendukung itu, berapa nilai rata-rata kimiamu, berapa rata-rata biologimu dari mulai semester 1 sampai semester 5. Begitu ya, itu yang pertama untuk apa yang akan kita lakukan di nilai raport. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa yang dinyatakan eligible mengumpulkan informasi kelulusan alumni SNBP. Artinya lihat alumnimu dari sekolahmu pernah diterima di universitas apa saja, di prodi apa saja selama 0 sampai dengan 4 tahun terakhir. Selama 0 sampai dengan 4 tahun terakhir. Artinya yang perlu Abang sampaikan di sini adalah dari judulnya ini jalur undangan. Kalau kita berpesta, tentu kita akan mengundang orang yang kita kenal. Universitas tersebut pun kalau ingin mengundang pasti mengundang sekolah yang dikenalnya. Itu konsepnya ya yang kita pahami gitu ya. Sehingga yang perlu kamu perhatikan untuk memperbesar peluang kelulusan, maka pilihlah prodi atau universitas yang alumni dari sekolahmu pernah diterima dari jalur undangan di universitas itu. Gimana ini Bang, kalau ada alumni dari sekolahku, aku pengen ngambil di UI, tapi dari sekolahku belum pernah keterima di UI. Itu sah-sah saja, itu tidak dilarang. Tentunya itu tidak dilarang.
gitu ya. Tentunya bisa kamu buatkan. Tapi tujuan diskusi kita ini adalah untuk apa atau bagaimana cara supaya peluang kelulusanmu semakin besar. Maka yang paling besar adalah ketika kau pilih prodi atau kamu pilih universitas yang sudah pernah alumnimu atau seniormu dari sekolahmu lulus di prodi atau universitas tersebut. Begitu ya, itu dulu yang pertama. Baru yang kemudian mengolah data informasi. Olahlah data informasi sehingga nilai akhir nanti adalah rata-rata seluruh mapel dijumlahkan dengan rata-rata mapel pendukung bagi dua. Jadi artinya bisa saja juara satu paralel di sekolahmu dengan juara 5 paralel di sekolahmu sama-sama ingin ngambil teknik mesin UI. Rupanya yang menang itu juara 5 paralel. Bisa saja. Kenapa? Karena yang dilihat kan salah satu pertimbangannya adalah mapel pendukung. Kalau juara 5 paralel itu nilai fisika dan nilai matematikanya jauh lebih tinggi dari juara satu paralel, sehingga kemungkinan besar adalah yang juara 5 paralel memiliki peluang yang lebih besar untuk lulus di jalur undangan. Gitu ya. Jadi sebenarnya harus kamu saling sharing dengan temanmu supaya jangan ada satu prodi di universitas yang sama dipilih oleh berbagai banyak orang. Gitu ya. Kalaupun dipilih oleh berbagai banyak orang, kamu berada selaku siswa talenta, kamu berada di orang yang tahu. Tahu dalam artian, kalaupun aku memilih itu, nilai 4 orang di bawahku, contohnya kalau 5 orang yang mengambil jurusan sama, nilai 4 orang di bawahku itu kalau ditengok dari nilai akhir, itu nilai akhir tentunya rata-rata mapel tambah rata-rata mapel pendukung, itu masih lebih tinggi aku daripada 4 orang yang di bawahku itu. Gitu ya, konsepnya begitu. Lalu menentukan pilihan. Ini ya, konsepnya menentukan pilihan itu yang terakhir adalah aspek yang pertama perhatikan tadi apa? Rekam jejak alumni. Yang kedua, persaingan di sekolah asal. Nah, ini yang Abang maksud tadi. Jadi harus aktif kamu di menanya-nanya temanmu. Kalau ada temanmu yang rencana mengambil prodi yang sama di univ yang sama, prodi yang sama di univ yang sama, lihat nilainya. Apakah lebih rendah atau lebih tinggi darimu, gitu ya. Kemudian nilai rapor tadi, hati-hati nilai rapor dengan mempertimbangkan nilai rapor tentunya tidak hanya melulu hanya memperhatikan ranking paralelnya. Lihat rankingnya setelah nilainya diakumulasi dengan mapel pendukungnya. Lalu sertifikat yang kamu miliki. Abang akan jelaskan satu persatu ya secara singkat dan terperinci. Yang pertama, rekam jejak alumni. Gitu ya. Ini sudah Abang terangkan di awal tadi videonya. Yang pertama berangkat dari data rekam jejak alumni di sekolah asal. Kan gitu kan? Yang pernah diterima. Kan gitu? Jadi silahkan pilih universitas atau pilih prodi yang alumnimu pernah menang di sana 0 sampai 4 tahun terakhir. Gitu ya. Tidak tertutup kemungkinan kelulusan kalau kamu memilih prodi atau universitas yang belum pernah ada ditembus jalur undangan dari sekolahmu. Tidak tertutup gitu deh. Kemungkinan kelulusan itu tidak tertutup. Tapi sekali lagi ya, ini adalah bagaimana cara kita memaksimalkan peluang kelulusan, gitu ya. Catatan yang perlu Abang tambahkan di sini adalah untuk rekam jejak alumni. Tempatkan pilihan satu sebagai skala prioritas pilihan dan pilihan dua di prodi atau universitas yang jarang diminati oleh peserta. Kalau kamu mengambil dua pilihan dan sangat berharap besar menang di jalur undangan. Jadi caranya begini, mungkin adik pernah mendengar-dengar istilah Universitas A tidak mau di nomor dua kan. Tidak akan pernah kamu lulus di Universitas A kalau kamu membuat itu di pilihan yang kedua. Ya, itu sebagian kata itu benar deh. Karena memang pada dasarnya tidak ada orang yang mau di nomor dua kan. Termasuk kamu, tidak mau di nomor dua kan. Tapi intinya begini, skala prioritas adalah ketika universitas ingin menentukan siapa mahasiswa yang diterima dari jalur undangan, mereka akan mengurutkan siapa orang yang mengambil pilihan pertama di universitas tersebut, di prodi tersebut. Begitu kuotanya terpenuhi, contohnya yang diambil 30 orang, yang ngambil pilihan satu di universitas di prodi tersebut ada 50 orang, maka mereka akan ranking deh 1 sampai 30. Maka ranking 31 pilihan pertama dia buatnya tetap, itu tidak akan lulus. Gitu ya.
Maka biasa aja untuk pilihan satu ini, buatlah di pilihan yang memang kamu cita-citakan. Atau memang skala prioritasmu. Kalau kamu ingin lulus, tetap lulus di pilihan yang kedua, faktanya tahun lalu yang lulus di pilihan yang kedua itu hanya 10%-an deh. Nggak banyak yang mahasiswa yang lulus di pilihan yang kedua. Nah, caranya begini, supaya ingin kesempatan pilihan kedua tidak sia-sia, tetap terpakai, maka pilihlah prodi atau universitas yang jarang orang pakai itu untuk pilihan pertama. Gampang menganalisanya. Lihat saja prodi yang kurang favorit, gitu ya. Lihat saja universitas dan prodi yang kurang favorit. Kalau kamu letakkan itu di pilihan yang kedua, niscaya ada peluangmu besar untuk lulus di pilihan yang kedua. Karena konsepnya tadi seperti itu. Begitu universitasnya di ranking dari siapa saja yang ngambil pilihan pertama, yang diambil 30 orang, ternyata yang ngambil pilihan pertama di Unis itu hanya 20. Berarti kan sisa 10 lagi nih yang masih kosong kursinya. Maka 10 lagi akan mereka ranking dari orang yang ngambil pilihan kedua di prodi dan universitas tersebut. Itulah catatan atau kutipan yang bisa abang ambil dari pernyataan salah satu rektor yang ada di universitas negeri yang ada di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, kita mengacu kepada itu saja. Nah, kemudian berikutnya untuk rekam jejak alumni ini clear dan menentukan pilihan satu dan pilihan dua sebagai skala prioritas. Berikutnya adalah persaingan sekolah asal. Ini yang abang maksud tadi. Hindari kalah di kandang sendiri. Maksudnya gimana kalah di kandang sendiri? Itu tadi, kamu sudah tahu kalau orang yang nilai akhir tadi bukan semata-mata hanya dari ranking paralel ya, kan gitu kan? Tentunya dia nilai rata-rata mapel keseluruhan ditambah dengan 2 mapel pendukung. Kamu sudah tahu kalau si X itu mengambil prodi yang sama dengan prodimu di universitas yang sama. Ternyata ketika dianalisa nilainya, kalah nilaimu deh. Kalah nilaimu dengan nilainya gitu. Maka hindari mengambil prodi yang seperti itu karena sangat jarang terjadi, bukan tidak mungkin. Satu prodi dan satu universitas lulus dari sekolah yang sama gitu, ya. Nah, jadi caranya adalah bagi dirimu menjadi dua hal, yakni apa? Kalau kamu sangat ingin kuliah di universitas yang kamu coba itu, yang kamu inginkan itu, yang kalah dari si X tadi, kamu pengen kuliah di universitas itu, ganti mapelmu atau ganti prodimu. Itu ya, ganti prodi tuh, gitu kan. Tapi kalau kamu sangat ingin prodi tersebut, gantilah universitasmu. Dengan tentunya kalau peluangnya mau lebih besar, mengganti universitas, lihatlah rekam jejak alumnimu. Nah, itu konsepnya. Berikutnya untuk persaingan asal sekolah, setelah ini kita akan cerita tentang nilai rapor. Ini abang maksud tadi, mapel pendukung, gitu ya. Ini salah satu hal yang penting tentunya, mapel pendukung, gitu ya. Kalau mapel pendukung untuk rumpun ilmu saintek tentunya dari mulai fisika, kimia, biologi, kan gitu kan. Nah, matematika gitu. Jadi jangan diambil mapel pendukungnya di Penjaskes atau agama ya. Itu tidak, tentunya bisa kalau Penjaskes atau agama tentunya bisa, terutama pendidikan jasmani dan keolahragaan. Kalau kamu jalur undangan mau ngambil PJKO kan gitu kan, pendidikan jasmani dan keolahragaan. Boleh kan gitu kan. Kamu bisa lihat nanti di file atau file PDF tentang rumpun ilmu apa itu didukung oleh mapel apa yang akan dibagikan oleh kakak wali kelas di lokasi talenta belajarmu masing-masing gitu ya. Karena itu tadi dengan menghitung nilai akhir dapat membantu membandingkan antara nilaimu dengan nilai siswa lain. Jadi nggak melulu ranking paralelnya kamu bandingkan. Ya kalau kamu ranking 5 paralel kalah dengan ranking 1 paralel, kalau hanya melihat nilai, lihat dulu di mapel pendukungnya. Kalau kamu menang, meskipun kamu ranking 5 paralel, lebih tinggi nilaimu, nilai akhirmu, ya kamu sah-sah saja tetap mengambil jurusan itu, gitu. Paham ya? Untuk nilai rapor. Kemudian elemen berikutnya yang perlu kamu perhatikan adalah, ini yang abang maksud tadi. Contoh ya, ini juga bisa dibagikan nanti, contoh. Contohnya adalah untuk ngambil nilai rapot, nilai akhir tadi dibandingkan kemarin. NRM di sini artinya nilai rata minimum. Untuk ngambil Institut Teknologi Bandung tadi, FITB tadi, nilai rata minimumnya itu 91,00 kan gitu kan. Kalau mau ngambil FMIPA ITB itu nilai
rata minimumnya itu 88,70. Primer 1, primer 2, sekunder 1, sekunder 2. Tentunya primer 1 itu mapel prioritas 1. Primer 2 tentunya mapel prioritas yang kedua. Tadi seperti kedokteran tadi kan, ada biologi, ada kimia. Yang mana primer 1, yang mana primer 2. Ada sekunder 1 juga dan ada sekunder juga 2 yang dia tentu berhubungan dengan mapel pendukung tadi. Yang penting intinya secara skala nilai di grade-nya ini kamu sudah terpenuhi. Tapi bagaimana Bang ketika ku hitung, karena sekolahku sekolah yang ciamik sehingga gurunya pelit-pelit ngasih nilai, kan gitu kan? Ini bisa kamu abaikan karena ada indeks sekolah yang tentu sangat dipertimbangkan oleh salah satu atau lebih banyak universitas. Ada indeks sekolah. Indeks sekolah itu ditengok dari nilai rata UTBK tahun lalu dari sekolahmu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini bukan menjadi sebuah paku mati ya. Contohnya kamu berasal dari sekolah standar yang sangat luar biasa sehingga yang paling tinggi atau juara satu paralel pun di sekolahmu nilai rata-rata minimumnya 87. Apakah itu sebagai judgement untuk Pak atau Bang untuk tidak memilih FITB di ITB? Tentunya tidak. Percayalah, indeks sekolahmu akan berjalan di sana, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah sertifikat lomba. Untuk sertifikat lomba yang maksimal kamu akan bisa upload nantinya adalah sebanyak 3 sertifikat lomba. Nah, jadi kalau kamu pada posisi memiliki banyak sekali sertifikat, maka pilihlah dari semua sertifikat yang kamu miliki 3 dengan skala berikut ini. Yang pertama, bertaraf nasional atau daerah. Tentunya diselenggarakan oleh pemerintah ya, yang diakui oleh pemerintah seperti OSN, OSK, dan seterusnya ya. Jadi banyak kan kamu ikut sertifikat lomba, tapi penyelenggaranya bukan dari pemerintah atau bukan dari lembaga institusi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentunya linier dengan pilihan prodimu. Sama lah ini seperti mapel pendukung tadi. Kemudian berikutnya lah diselenggarakan oleh universitas pilihan siswa. Kalau kamu mau ngambil ke Undip contoh, lalu kamu punya sertifikat Undip, prioritaskanlah itu. Jadi bagaimana dengan kamu yang memiliki 0 sampai 3 sertifikat? Upload saja semua deh. Contoh, kamu hanya memiliki sertifikat sebagai pengurus OSIS. Upload saja. Karena apapun ceritanya, meskipun itu tidak linier dengan prodi yang kamu pilih, itu tidak akan mengurangi poinmu nanti. Gitu ya. Nah, berikutnya yang mau Abang sampaikan setelah sertifikat lomba. Kan gitu kan? Nah, satu-satunya yang penting intinya di jalur undangan ini tidak semuanya. Kan gitu kan? Artinya bukan satu-satunya jalan untukmu lulus di perguruan tinggi negeri. Itu alasan mengapa kamu sedang bimbel di Talenta. Itu alasan mengapa kita selalu laksanakan tryout, kita selalu laksanakan pretest dan posttest. Itu alasan kamu mempercayakan dirimu ke bimbel Talenta. Ada banyak jalur yang lain dari mulai UTBK dan jalur mandiri, sehingga kamu nggak perlu khawatir, gitu ya. Jadi ketika sudah kamu tentukan pilihan jurusan dengan pendekatan-pendekatan yang sudah Abang jelaskan barusan, ketika sudah kamu tentukan pilihan jurusan, kan gitu kan? Maka tutuplah itu, fokus ke UTBK. Tutuplah itu, fokus ke UTBK, gitu ya. Jangan nanti kamu terlalu berharap banyak. Tentunya kamu sudah tahu dari sekolahmu, contohnya dari SMA-mu, dari 170 orang yang eligible, berapanya setiap tahun yang lolos jalur undangan. Tentunya kamu sudah tahu dengan menggunakan data-data atau dengan mencari tahu data itu, gitu ya. Jadi tenanglah, tidak perlu khawatir. Kalau sudah kamu lakukan pendekatan-pendekatan yang sudah Abang sampaikan barusan, maka harusnya peluangmu untuk lulus akan lebih besar daripada kamu tidak melakukan pendekatan apapun, gitu ya. Jadi bergabung sama Bimbel Talenta ini, berikut ini adalah komentar dari abang kakakmu tahun lalu tentang bagaimana mereka melaksanakan UTBK. Artinya soal yang mereka konsumsi memang benar-benar mirip dengan soal asli di UTBK, gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir Deku, kamu sudah ada di bimbel yang tepat, gitu. Nah, jadi itu beberapa hal
yang perlu Abang sampaikan mengenai bagaimana cara memaksimalkan peluang atau mengoptimalkan peluang bisa lulus di jalur undangan. Nah, berikutnya, kamu bisa berkonsultasi dengan kakak wali atau tim konsultan di bimbel talenta lokasimu masing-masing. Tapi format konsultasi yang pertama Abang ulang kembali adalah perhatikan nilai rapotmu, lihat di mana kelulusan alumnimu, lihat bagaimana persaingan di sekolahmu, perhatikan nilai mapel pendukungmu. Begitu ya. Jadi untuk tentunya semakin melengkapi konsultasi pilihan jurusan di Talenta, silahkan hubungi atau silahkan berikan nilaimu ke kakak admin atau ke kakak wali supaya menganjurkan pilihan prodi yang berpeluang besar kalau kau ambil di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP. Akhir kata, terima kasih Abang ucapkan. Kalau selama Abang memaparkan ini ada kesalahan pengucapan, mohon maaf. Abang hanya mencoba membagikan apa sesuai dengan pengalaman Abang. Otomatis semua yang Abang sampaikan itu bukan menjadi sebuah syarat mutlak untuk kamu ikuti, tapi tentunya semua yang Abang sampaikan itu menjadi salah satu pertimbangan yang bisa kamu pikirkan, yang bisa kamu pertimbangkan untuk memperbesar peluang kelulusanmu di jalur undangan SNBP 2024. Terima kasih. Untuk video ini saya akhiri. Dan doa yang terbaik untuk adik-adik Abang semuanya. Sampai jumpa di konsultasi pemilihan jurusan secara tatap muka bersama dengan tim konsultan terbaik Bimbel Talenta. Terima kasih banyak.